Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah probabilitas dan statistika pertemuan ke-15. Minggu depan kita UAS. Nah, kali ini di minggu ini kita akan membahas mengenai time series. Nanti ada model linear untuk time series. Apa yang dimaksud dengan time series? Itu adalah data deret waktu. Jadi, time series atau data deret waktu itu adalah sekumpulan hasil observasi yang diatur atau diperoleh atau dikumpulkan menurut urutan kronologis dan biasanya dalam interval waktu yang sama. Jadi intinya adalah time series itu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, bisa menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, misalnya hasil penjualan, kemudian perkembangan produksi, kecelakaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga dari tiga referensi ini pengertiannya itu sama persis. Jadi intinya adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu atau ada interval waktunya dan waktunya berurutan. Contohnya adalah penjualan mingguan sebuah produk di toko, kemudian produksi bulanan di sebuah perusahaan di industri, produksi tahunan biji besi, dan lain sebagainya. Intinya dikumpulkan dari waktu ke waktu, kemudian interval waktunya sama per hari, per minggu, per bulan, per tahun, dan lain sebagainya. Nah, dalam time series itu terdiri dari 4 komponen. Ada komponen tren, kemudian ada variasi atau variasi musiman maksud saya. Kemudian ada variasi siklis dan ada irregular atau random. Nah, tren, musiman, siklis, dan random ini membentuk suatu time series berdasarkan perkalian. Jadi, time series itu terdiri dari perkalian antara tren, musiman, siklis, dan random. Apa yang dimaksud dengan tren? Tren ini adalah gerakan jangka panjang yang menunjukkan perkembangan secara umum. Seperti yang sudah dibahas di analisis regresi linear sederhana, tren ke atas dan tren ke naik. Jadi gerakan jangka panjang yang menunjukkan perkembangan secara umum. Dan biasanya cenderung menuju ke satu arah, yaitu naik atau turun. Contohnya seperti ini, saya memiliki data mengenai penjualan mobil di sebuah perusahaan terbagi dari beberapa tahun 83 sampai 91, kemudian ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kemudian digambarkan trennya, kita ingin mengetahui trennya apakah dia membentuk kecenderungan ke atas naik atau kecenderungan ke bawah naik. Jadi digambarkan, nah misalnya triwulan 1 dia cenderung ke atas, berarti trennya naik. Kemudian yang di sini cenderung ke atas juga, triwulan kedua, berarti trennya juga naik. Kemudian cenderung ke atas juga. Dari tahun ke tahun dia naik, sehingga trennya naik. Kemudian triwulan keempat juga sama, trennya naik. Dia cenderung naik ke atas. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan tren. Jadi gerakan jangka panjang yang menunjukkan perkembangan ke arah tertentu dan biasanya cenderung naik atau cenderung turun. Nah, kemudian yang kedua adalah variasi siklis. Variasi siklis ini merupakan perkembangan perekonomian yang turun naik di sekitar tren. Jadi perkembangan turun naik di sekitar tren. Nah, kalau Anda sudah belajar marketing bisnis ya, biasanya ada bisnis cycle, ada gerakan siklis ini menunjukkan pada saat kita, ini saya beri tanda, terjadinya kemakmuran itu artinya kesuksesan atau keuntungan. Keuntungannya memperoleh keuntungan tinggi, kemudian ada penurunan, kemunduran, recession. Kemudian ada misalnya dia mengalami kerugian di depresi, itu namanya tahap depresi. Kemudian dia setelah mengalami kerugian, dia naik lagi. Nah, itu disebut sebagai tahap pemulihan. Jadi, variasi siklis ini dekat sekali dengan business cycle. Jadi, variasi siklis itu ada di sekitar garis tren, naik di atas garis tren, di bawah garis tren, atau turun menuju ke bawah, atau naik menuju garis tren. Nah, itu disebut business cycle. Jadi, ada kemakmuran, kemudian kemunduran, ada depresi, dan pemulihan. Atau istilah lainnya adalah pemulihan itu adalah perluasan, kemudian depresi itu adalah mengalami kerugian misalnya, kemudian kemunduran itu mengalami penurunan penjualan, kemudian puncak itu mengalami keuntungan atau kemakmuran. Nah, itu yang dimaksud dengan variasi siklis. Jadi, misalnya tadi garis trennya ke atas. Nah, variasi siklis itu misalnya apakah dia ada di atas garis tren atau di bawah garis tren. Kalau menuju ke bawah berarti dia mengalami kemunduran. Kemudian di titik ininya dia mengalami depresi, naik lagi dia mengalami pemulihan.
Nah, itu yang dimaksud dengan variasi cyclic. Kemudian yang ketiga adalah variasi musiman. Musiman ini paling sering kita temui menjelang Idul Fitri, harga naik, kemudian menjelang misalnya ada bencana dan lain sebagainya. Nah, gerakan musiman ini terjadi lebih teratur dibandingkan dengan gerakan siklis dan bersifat lengkap. Biasanya selama 1 tahun kalender. Misalnya kan dalam 1 tahun kalender ada menjelang Idul Fitri atau misalnya di buah-buahan musim buah harganya turun. Tapi kalau sedang tidak musimnya harganya naik dan seterusnya. Nah, itu adalah variasi musiman. Gerakannya mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu dan berulang teratur dari tahun ke tahun. Kemudian variasi yang terakhir adalah random. Random ini tidak dapat diprediksi karena gerakannya tidak teratur dan sukar dikuasai atau ya intinya sih tidak dapat diprediksi. Contohnya adalah yang paling seringnya adalah kejadian alam ya. Misalnya produksi turunnya naik turunnya produksi akibat banjir yang datangnya tidak teratur atau gempa bumi dan lain sebagainya. Contoh yang paling simpelnya adalah ketika misalnya ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dulu ketika ada kecelakaan pesawat, sekalinya terjadi itu langsung, itu kan tidak dapat diprediksi yang namanya kecelakaan, tapi dia menyebabkan turunnya harga tiket pesawat di semua maskapai. Nah, itu yang dimaksud dengan variasi random, tidak dapat diprediksi, tidak teratur, dan tidak dapat dikuasai. Nah, itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam time series. Jadi saya ulangi, time series itu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dan intervalnya sama per hari, per bulan, per tahun, per minggu, per tribulan, dan lain sebagainya. Komponennya adalah tren, kemudian musiman, siklis, dan random. Nah, untuk selanjutnya kita bahas di video berikutnya.